Halo kelas 12, sambung lagi materi kita itu tentang gaya Lorentz ya. Dimana gaya Lorentz itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik. Nah, karena gaya itu adalah besaran vektor, maka gaya memiliki arah gitu ya. Kita dapat menentukan arah dari gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini Bu salah. Kaidah jadi kaidah, bentar ya. Kaidah tangan kanan. Ada dua ya yang ibu tahu tentang kaidah tangan kanan, bisa menggunakan F dengan 3 jari lain. Kemudian ini 3 jari lain, kemudian B-nya ini adalah sebagai telunjuk dan I-nya adalah jempol. Jadi modelnya seperti ini. Nah, gini ya, bisa seperti ini atau bisa juga yang cuma begini. Menggunakan cara lain yang ini. F sebagai telapak tangan, I-nya jempol, dan B adalah 4 jari. Gitu. Nah, ibu contohkan misalnya, kalau ibu lebih menyukai yang menggunakan seperti ini. Menurut ibu ini lebih mudah. Tapi kalau anak-anak sudah terbiasa dengan model seperti ini, silahkan. Yang penting kamu memahami ya. Ibu akan beri contoh seperti ini modelnya. Misalnya adalah I-nya itu menuju ke arah atas. Dengan B itu adalah arah masuk atau cross. I-nya ke atas, B-nya masuk, 4 jari, ini 4 jari ya. Maka arah F, arah telapak tangan ini menuju ke arah kiri. Ya, sehingga arah dari gaya Lorentz-nya itu adalah ke arah kiri. Paham? Semoga paham ya. Ibu contohkan lagi misalnya I-nya menuju ke arah kiri. Kemudian B-nya ibu arahkan masuk atau cross. Ini ya modelnya. Maka telapak tangan ini dia akan mengarah ke bawah. Ya, ini mengarah ke bawah, maka arah dari gaya Lorentz-nya itu adalah arahnya ke bawah. Nanti kita akan pahami lagi pada saat virtual. Kita coba akan contohkan tentang arah pada gaya Lorentz. Untuk mencari besarnya arah gaya Lorentz itu, anak-anak dapat menghitung dengan F sama dengan B kali I kali L kali sin alpha, di mana alpha adalah sudut terkecil antara I dan B. Kalau alpanya misalnya 90 derajat atau I dan B membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus, maka anak-anak dapat mencari F sama dengan B kali I kali L. Oke. Sekarang kita lihat adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Tentu ketika ada gaya Lorentz gitu ya, maka menyebabkan muatan itu dapat bergerak. Nah, ketika dia dapat bergerak, tentu dia memiliki kecepatan. Nah, hubungan antara kecepatan muatan dan gaya Lorentz itu adalah FL sama dengan Q kali V kali B kali sin alpha, di mana B adalah medan magnet, V adalah kecepatan, dan Q adalah muatan. Ya, ini juga ibu belum jelaskan. L adalah panjang, kemudian I adalah arus, kuat arus, dan B ini adalah medan magnet. Satuannya ini adalah Tesla, ini I adalah ampere, dan L adalah meter. Ini ya, muatan, medan magnet, kecepatan, dan muatan listrik. Begitu. Oke. Oh, di sini sudah ada kejelasannya. Nanti ini sudah ibu ini ya, kirim fotonya ke koordinator. Jadi anak-anak sudah bisa mencatatnya terlebih dahulu. Kita sambung sekarang adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Jika seperti ini modelnya ya, gaya pada kawat sejajar yang berarus listrik ini, untuk gaya pertama ini sama dengan gaya kedua, ataupun pada saat mereka berlawanan arah seperti ini, gaya pertama sama dengan gaya kedua sama dengan F. Ya, jadi F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 dikali L-nya per 2 pi A, di mana L adalah panjang dari si
penghantar, dan A itu adalah jarak dari dua penghantar ini. Begitu. Ini Ibu Ibu lingkarin dulu ya supaya bisa tahu. Kita sambung sekarang untuk F, B, dan V ini arahnya tegak lurus. Ya, jadi seperti tadi ini gitu kan. F, B, dan V atau F, B, dan I ini mereka tuh arahnya saling tegak lurus. Ini tegak lurus dengan ini, dan ini juga tegak lurus dengan ini. Gitu ya, saling tegak lurus. Kita dapat menentukan arah B, F, dan V ini menggunakan kaidah tangan kanan seperti tadi, dengan catatan jika Q-nya itu positif, ya maka arah B-nya itu antara V dan I-nya sama. Dan jika muatannya bernilai negatif, maka arah B-nya itu pada V dan ini berlawanan, tidak sama. Kita contohkan yang gambar pertama ini, ya. Di sini I-nya, ini F-nya, dan B-nya ini arahnya cross, berarti arahnya masuk. Ini menandakan dia masuk, cross. Kalau yang ini kita lihat, dia muatannya bernilai positif, benar? Kalau dia bernilai positif, maka arah B-nya akan berlawanan. Maka jika ini, positif kok berlawanan? Searah Bu, ya. Searah karena dia positif. Jadi, jika ini dia masuk cross, ya, maka ini pun masuk, ya, searah. Maka arahnya B-nya masuk, V-nya ke atas, F-nya ini akan menuju ke arah kiri. Sekali lagi ya, dia searah gitu ya, B-nya sama dengan yang ini, searah dengan I-nya, maka ini masuk, ini ya, V, ini V ya. Kok salah Bu, ini bukan V Bu, ini B ya. Maaf, ini B-nya masuk, kemudian V-nya ke atas, maka FL-nya adalah ke kiri. Sekarang kan muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, kamu lihat ya, akan berlawanan arah B-nya. Kalau ini masuk, maka arah B ini adalah keluar, karena dia negatif kan, berlawanan. Keluar ya, 4 jarinya kamu keluar, V-nya kamu ke atas, maka arah ini itu menuju mana? Ke arah sana ya. Ke arah mana ini? Ke arah kanan ya. Benar ya, ini FL-nya ke arah kanan. Sekarang yang dot, I-nya ini ke arah atas, FL-nya ke sana gitu ya. Kita lihat ini adalah muatan positif, maka dia akan searah. Ini dot, maka ini juga dot, atau ini keluar ya. Ininya keluar, V-nya ini ke sana ya. Bagaimana tangannya supaya, berarti ini kebalikan dan seperti inilah ya. Ini Ibu keluar, ini 4 jari ini keluar, kemudian V-nya ini ke arah sana, ke arah kanan, maka yang ini otomatis dia akan ke bawah gitu ya. Jadi ini FL-nya arahnya ke bawah. Yang seperti ini kamu lihat, dot ini kan dot, kemudian dia arahnya negatif. Kalau negatif berarti berlawanan. Kalau ini keluar karena berlawanan, maka B-nya akan masuk. Masuk B gitu ya. Kemudian V-nya ke bawah. Ini ya, masuk B, V-nya ke bawah, maka FL-nya ke sebelah sini ya. Ke sebelah kanan. Paham tidak anak-anak? Ibu harap kamu paham. Nanti pada saat virtual silahkan bertanya dan kita mantapkan lagi di virtual. Lanjut. Nah, jika besar sudut antara V dan B itu adalah 90 derajat, kecepatan dan medan magnetnya adalah 90 derajat, di mana V tegak lurus terhadap B, maka lintasan partikelnya akan bermuatan listrik itu berupa lingkaran gitu ya. Kalau misalnya V dan B-nya itu tegak lurus, maka muatan listriknya akan berupa lingkaran sehingga partikelnya akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya itu sama dengan gaya Lorentz. Jadi Fs itu ya sama dengan Fl. Gaya sentripetal itu sama juga dengan gaya Lorentz. Dimana tadi gaya Lorentz sama dengan QVB kali sin 90 atau 1, ini bisa dihilangkan ya. Sama dengan mv kuadrat per r, ini adalah rumus dari gaya sentripetal kelas 10 ya. Maka V-nya bisa kamu coret menjadi QB
kali R, ini naik sini kan, kali silang, QBR sama dengan M kali V. Ini nanti tinggal kamu bolak-balik, mau nyari V-nya ya ini tinggal per M, mau cari M-nya ini tinggal per B, mau cari R-nya MV ini pindah per QB dan seterusnya. Bisa ini rumusnya, ini sudah dari sini kamu bisa bolak-balik sendiri. Oke anak-anak, kita sambung terakhir pada flux magnetik. Sama seperti konsepnya pada flux listrik, jadi flux itu adalah garis-garis khayalnya. Karena kita bicara tentang flux magnetik, maka itu adalah garis-garis khayal medan magnet, daerah yang bermuatan magnet. Kalau kemarin medan listrik ya kan, flux listrik berarti daerah garis khayalnya listrik.